Di tepian Samudra Selatan, di bawah langit kelabu yang menggelayut berat, Prabu Kian Santang berdiri tegap, tubuhnya membungkus aura cahaya yang sulit ditatap langsung. Angin laut yang ganas menerpa jubahnya, namun Sang Prabu tetap kokoh, matanya menyorot tajam ke tengah lautan seolah mencari sesuatu yang tersembunyi di balik gelombang. Suara deburan ombak bergemuruh di sekelilingnya, tapi hatinya tenang, terhubung dengan kekuatan Sang Pencipta yang menjadikan samudra luas itu tunduk pada kehendaknya. Di balik keheningan yang mencekam itu, ada isyarat dalam hatinya bahwa malam ini bukanlah malam biasa. Sementara itu, di atas riak lautan yang berkilau pucat, sebuah kereta kenyata muncul, mengapung tanpa menyentuh air. Ditarik oleh kuda-kuda gaib berwujud ikan bersayap, kereta itu membawa seorang putri berparas purnama, Nawang Wulan, putri dari Nyi Roro Kidul, penguasa agung Laut Selatan. Gaun hijau zamrudnya berkilauan, berbaur dengan kabut asin yang melingkupinya. Kehadirannya bagai mimpi yang merambat dari dasar samudera menuju dunia manusia. Ia melaju cepat, hendak kembali ke istana lautan, sebelum matanya menangkap kilasan cahaya aneh dari daratan. Tatkala sinar dari tubuh Prabu Kian Santang memancar menembus kegelapan malam, perjalanan kereta Nawang Wulan terguncang. Ia menarik kekang kereta, menghentikan laju kuda-kuda gaibnya yang resah. Mata elangnya menatap jauh ke arah pantai, mencari asal sinar suci itu. Bulu kuduknya meremang. Dalam seluruh hidupnya sebagai makhluk gaib bangsawan, belum pernah ia melihat sinar manusia sesuci dan sekuat ini. Jiwanya, yang biasa bergelimang kekuatan lautan, kini disentuh oleh sesuatu yang asing, suatu kekuatan dari langit yang tak dapat dijinakannya. Dalam keheningan yang hanya diisi oleh desir angin laut, Nawang Wulan akhirnya melihat sosok itu, seorang pria gagah bermahkota ringan, berdiri tenang di antara dunia manusia dan dunia gaib. Prabu Kian Santang. Sorot matanya dalam, seakan mengetahui rahasia alam semesta. Nawang Wulan tercekat. Hatinya yang selama ini keras dan bebas, kini bergetar. Ia tahu, ini bukan sekadar rasa kagum biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam mengikatnya pada sosok di kejauhan itu. Namun ia juga sadar, mendekati seorang satria suci bukanlah perkara mudah, apalagi bagi putri lautan sepertinya. Sebagai darah daging Nyi Roro Kidul, Nawang Wulan diajarkan untuk menjaga kehormatan. Ia paham betul, seorang satria seperti Prabu Kian Santang tidak akan tergoda rayuan duniawi. Seorang kesatria sejati hanya menghormati keberanian, bukan pesona, gumamnya. Suara hatinya bertarung melawan naluri perempuan. Ia harus menemukan jalan lain, cara yang bisa membuat Prabu Kian Santang mengakui kehadirannya tanpa mengurangi kehormatan mereka berdua. Dan hanya satu jalan terhormat yang terlintas di pikirannya, menantangnya dalam pertarungan terbuka. Pikiran licik sempat berkelebat di benak Nawang Wulan, menggunakan tipu daya, ilusi, bahkan bujuk rayu yang biasa ia gunakan untuk menundukkan para makhluk gaib lainnya. Namun cepat-cepat ia mengusir semua niat itu. Ia tahu, Prabu Kian Santang bukanlah manusia biasa yang mudah diperdaya dengan keindahan atau janji-janji kosong. Ia seorang satria yang berjalan di atas jalan kebenaran. Tidak, bisiknya pada diri sendiri. Aku harus memancingnya dengan kehormatan. Maka, dengan tekad yang menguat, ia menyusun siasat, menantang Sang Prabu untuk bertarung dalam duel terbuka, di mana hanya keberanian dan keteguhan hati yang menjadi ukuran. Malam itu, saat kabut tipis melayang di atas pasir dan bayangan bulan melukis ombak, Nawang Wulan muncul di hadapan Prabu Kian Santang. Tubuhnya berselimutkan baju perang berkilauan, rambutnya mengepul ditiup angin malam. Suara langkahnya nyaris tak terdengar, namun kehadirannya terasa seperti badai yang baru saja ditahan di batas dunia. Dengan sorot mata tajam yang menyimpan tantangan, ia berdiri beberapa tombak dari Sang Prabu, menahan debaran dalam dadanya. Tak ada rayuan, tak ada senyuman, hanya keberanian murni yang memancar dari tubuhnya. Dengan suara lantang, sekeras deru badai di samudra, Nawang Wulan berkata, "Wahai Prabu Kian Santang, putra agung Prabu Siliwangi. Sambutlah tantanganku. Tunjukkan padaku kekuatanmu sebagai ksatria sejati." Kata-katanya menggema di antara deburan ombak, membelah keheningan malam. Sesaat, hanya desiran pasir yang menjawab, seolah bumi pun menahan napas. Tantangan itu bukan sekadar ajakan bertarung, tapi juga sebuah pengakuan bahwa ia memandang Prabu Kian Santang setara, sebagai sosok yang layak dihadapinya dalam pertarungan kehormatan. Prabu Kian Santang menatap Nawang Wulan dengan tenang. Dalam jiwanya, ajaran luhur dan kebiasaan seorang satria mengikat erat, tantangan tidak boleh diabaikan, apalagi dari sosok yang datang dengan kehormatan tinggi. Ia mengangguk perlahan, tanpa sepatah kata pun, lalu meraih tombak pusaka kujang tunggal yang berdiri menancap di pasir.
Gerakannya ringan namun penuh wibawa, seolah setiap gerakan mengalir dari dasar keyakinan yang tak tergoyahkan. Malam itu, dua dunia, darat dan laut, manusia dan makhluk gaib, akan beradu di bawah saksi langit. Begitu senjata tergenggam, pertarungan pun dimulai. Tidak ada aba-aba, tidak ada sumpah serapah, hanya benturan tenaga dalam yang memekakan udara. Ombak-ombak besar bergulung liar ke daratan, seolah merasa dipanggil untuk menyaksikan duel dahsyat ini. Tubuh Nawang Wulan bergerak lincah seperti bayangan bulan di permukaan air, menyerang dengan kecepatan dan keluasan makhluk laut. Namun Prabu Kian Santang, dengan ketenangan seorang yang telah menguasai ilmunya, menangkis setiap serangan tanpa sekalipun lengah. Setiap benturan antara mereka menimbulkan kilatan cahaya yang membuat malam di sekitar menjadi benderang sesaat. Nawang Wulan melesat ke kiri dan kanan, tubuhnya secepat kilat, bergerak seperti arus laut yang liar. Serangan-serangannya mengalir deras, memanfaatkan jurus-jurus gaib warisan Laut Selatan. Namun Prabu Kian Santang tetap berdiri tenang, seolah setiap gerakan Nawang Wulan sudah terbaca sebelum dilancarkan. Tombaknya berputar perlahan, namun setiap tepisannya mengandung kekuatan dahsyat yang menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Dalam diamnya, Prabu Kian Santang bukan hanya bertahan, ia membaca, memahami, dan menahan laju Nawang Wulan tanpa sekalipun menyerang balik dengan niat mencelakai. Waktu berjalan, dan kekuatan Nawang Wulan perlahan terkikis. Nafasnya mulai memburu, gerakannya mulai kehilangan keanggunan. Ia merasa ada sesuatu dalam diri Prabu Kian Santang, bukan hanya kekuatan jasmani, melainkan pancaran rohani yang melumpuhkan semangat tempurnya. Sementara itu, Prabu Kian Santang tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Aura cahayanya semakin terang, membuat Nawang Wulan merasa seolah berhadapan dengan dinding cahaya yang mustahil ditembus oleh kekuatan lautan manapun. Dalam satu momen yang menentukan, Prabu Kian Santang melangkah maju. Dengan gerakan secepat angin yang membelah badai, ia mengayunkan tombaknya, bukan untuk melukai, melainkan untuk menjatuhkan senjata dari tangan lawannya. Seketika itu juga, tongkat pertempuran Nawang Wulan terlepas dan jatuh ke pasir. Tubuhnya terdorong mundur, jatuh berlutut di hadapan Sang Prabu. Tapi tatapan matanya, meski dipenuhi kekalahan, tidak menunjukkan kebencian. Yang ada hanyalah kekaguman yang kini berubah menjadi ketundukan. Mendekati dengan langkah ringan, Prabu Kian Santang tidak mengangkat senjatanya untuk merendahkan Nawang Wulan. Sebaliknya, ia mengulurkan tangan, membantunya bangkit. Dengan suara yang penuh welas asih namun tegas, ia mulai berbicara tentang jalan yang telah ia pilih. Islam, jalan yang membebaskan jiwa dari kesombongan dan membimbing pada cahaya sejati. Setiap kata dari Sang Prabu masuk ke telinga Nawang Wulan bukan sebagai paksaan, melainkan sebagai undangan lembut untuk mengenal sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar kekuasaan duniawi. Nawang Wulan mendengarkan, hatinya bergetar. Kata-kata Prabu Kian Santang seperti embun yang membasahi tanah kering di relung jiwanya. Ia, yang selama ini hidup dengan kekuatan lautan, merasa kecil di hadapan cahaya kebenaran ini. Tapi bersamaan dengan ketertarikannya, rasa takut menghantui benaknya. Ia adalah darah dari Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan yang penuh wibawa dan amarah. Apa yang akan terjadi bila ibunya tahu? Akankah lautan menggulungnya, mengutuknya sebagai pengkhianat selamanya? Pergolakan batin itu menghantamnya lebih keras daripada semua benturan di medan laga tadi. Dibayangi ketakutan akan kemurkaan Nyi Roro Kidul, Nawang Wulan memejamkan mata, mencoba mengusir guncangan di dalam hatinya. Tapi suara Prabu Kian Santang kembali menggema, lembut namun tegas, menawarkan jalan keselamatan yang lebih abadi daripada kekuasaan duniawi. Dalam hening itu, Nawang Wulan menyadari, inilah saatnya ia menentukan takdirnya sendiri. Dengan tekad yang dibangun dari serpihan rasa takut dan keberanian, ia memilih untuk mengikuti suara kebenaran. Ia mengangguk perlahan kepada Prabu Kian Santang, sebuah anggukan yang meruntuhkan seluruh dinding masa lalunya. Tanpa membuang waktu, Nawang Wulan meminta perlindungan kepada Prabu Kian Santang. Ia tahu, hanya dalam bayang-bayang lelaki itu ia bisa belajar dan bertahan dari ancaman amarah lautan. Prabu Kian Santang, dengan kebesaran hatinya, menyambutnya. Mereka berdua kemudian meninggalkan pantai itu, berjalan beriringan menuju pedalaman. Setiap langkah Nawang Wulan terasa berat, seakan lautan memanggil-manggil namanya, mencoba menariknya kembali. Tapi genggaman halus namun kuat dari Prabu Kian Santang memberinya keberanian untuk melangkah maju. Di sebuah tempat sunyi di tengah hutan, di bawah naungan bintang-bintang, Prabu Kian Santang mulai mengajarkan dasar-dasar iman kepada Nawang Wulan. Ia memperkenalkan konsep ketauhidan, keikhlasan, dan cinta sejati kepada Sang Pencipta. Nawang Wulan,
yang selama ini mengenal dunia melalui kekuatan alam dan sihir, perlahan membuka hatinya. Setiap sujud, setiap doa yang diajarkan, menjadi seperti air jernih yang menghapus noda gelap dalam jiwanya. Ia merasa terlahir kembali, meskipun jauh di dasar hatinya, ia tahu badai besar tengah bergolak di lautan. Tak berselang lama, cinta yang tumbuh di antara mereka tidak lagi bisa disangkal. Di bawah saksi langit dan bumi, dengan sederhana dan penuh berkah, Prabu Kian Santang menikahi Nawang Wulan. Pernikahan itu bukan hanya ikatan dua insan, tapi juga simbol bersatunya dua dunia, manusia dan alam gaib, di bawah satu panji kebenaran. Namun kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Getaran amarah menggelegak dari dasar Samudra Selatan, membawa pesan bahwa Nyi Roro Kidul telah mengetahui pengkhianatan putrinya. Amukan laut selatan datang seperti badai tak terbendung. Ombak menggulung setinggi gunung, angin berputar liar memecahkan hutan. Nyi Roro Kidul, dalam kemurkaannya, mengirim utusan-utusan gaib untuk memburu Nawang Wulan. Dunia manusia bergetar di bawah kaki mereka. Tapi di tengah guncangan itu, Prabu Kian Santang berdiri kokoh, melindungi Nawang Wulan di dalam doa dan kekuatan iman. Ia tahu, ini bukan sekadar pertempuran duniawi, ini adalah pertarungan mempertahankan jalan kebenaran yang telah dipilih dengan segenap jiwa dan raga.